Asia Tenggara, tanah yang kaya akan rempah, emas, dan kebudayaan yang berakar ribuan tahun. Namun, kekayaan itu pula yang membawa luka. Luka panjang dari masa penjajahan ketika bangsa-bangsa asing datang, bukan sebagai tamu, namun sebagai penguasa. Di tanah Filipina, Spanyol dan Amerika berganti tangan, meninggalkan jejak darah dan perlawanan. Di Vietnam, Perancis menanamkan kekuasaan dengan kekerasan dan kerja paksa. Di Indonesia, Belanda membangun sistem kolonial yang menindas selama lebih dari 3 abad. Namun sejarah tidak hanya mencatat penderitaan, ia juga menyimpan kisah tentang kesadaran yang tumbuh perlahan. Dari tanah yang diinjak, dari tubuh yang ditindas, lahir tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka. Nasionalisme di tangan para pemikir dan pejuang seperti Soekarno, Ho Chi Minh, Jos Rizal, dan Aung San bukan hanya tentang bendera dan tanah. Ia adalah suara yang menolak dibungkam. Ia adalah harapan yang menyala di tengah reruntuhan penjajahan. Inilah jejak awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang dimulai dari luka dan melangkah menuju kemerdekaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pirani Radiana Nuraini dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2024. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Asia Tenggara. Di sini sudah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Teh Rifda dari Angkatan 2022 Prodi Pendidikan Sejarah. Menurut Teteh ya, kalau misalkan tentang kolonial nasionalisme terhadap warga Asia Tenggara, karena waktu itu Asia Tenggara sedang mengalami penindasan, penjajahan dari negara-negara lain gitu, maka menurut Teteh tindakan kolonial terhadap warga Asia Tenggara itu banyak gitu hal yang terjadi, hal yang dilakukan oleh bangsa lain seperti eksploitasi ekonomi, tanam paksa, kerja paksa seperti itu. Nah, di negara-negara Asia Tenggara pun waktu itu karena kurangnya sumber daya manusia, jadi para rakyatnya itu kurang merasa peka gitu akan jajahan dari negara-negara lain. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, para pemuda, khususnya para pemuda di beberapa negara di Asia Tenggara itu mulai mengalami kesadaran bahwasannya dari beberapa negara yang menjajah seperti di Belanda, Jepang ya, yang menjajah negara Indonesia. Kalau misalkan yang menjajah negara Vietnam misalkan, yang menjajah negara Vietnam kan Inggris, Spanyolnya. Nah, waktu itu kurangnya SDM, jadi mereka nggak bisa melawan gitu waktu para kolonial ini menjajah daerah-daerah di negara Asia Tenggara. Tetapi waktu sudah sadarnya atau karena banyak pendidikan dari luar ya, kayak misal di Indonesia kan rakyat Indonesia ini dipaksa untuk mengikuti budaya dari bangsa Jepang atau bangsa Belanda. Nah, makanya selain dalam budaya ya, Indonesia harus mengikuti budaya dari Belanda atau Jepang misalnya. Dalam pendidikan juga, dalam bahasa sehari-hari misalnya, rakyat Indonesia kan harus menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Terus banyak rakyat Indonesia yang diterbangkan ke luar negeri untuk mengeksplor pendidikan. Nah, itu tuh yang membangunnya itu para pemuda dari daerah tersebut. Jadi punya kesadaran lah untuk melawan para kolonial yang menjajah ke negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin itu ya jawabannya. Ya, tentu saja pasti gitu di beberapa negara pasti mempunyai nilai nasionalisme yang berbeda-beda. Contohnya seperti di Indonesia, cara perlawanannya itu melalui
melalui organisasi yang ada di Indonesia, seperti organisasi yang dibuat oleh Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam. Nah, itu juga merupakan bentuk-bentuk sebuah perlawanan terhadap negara jajahan, terhadap negara para penjajah gitu. Nah, kalau misalkan di daerah Vietnam itu memang melakukan perlawanan secara fisik gitu terhadap negara kolonial. Nah, tindakan fisik ini diajukan atau dipelopori oleh salah satu tokoh di Vietnam, yaitu tokohnya Ho Chi Minh gitu. Nah, kalau misalkan di negara Malaysia itu tidak melakukan dengan kontak fisik dengan para negara kolonial, tetapi masyarakat di negara Malaysia itu melakukan dengan sistem politik, jadi bermain adu politik dengan negara kolonial. Nah, karena itu juga negara Malaysia itu unggul gitu dalam perlawanannya, karena mereka menggunakan logika, bukan menggunakan fisik, apalagi kalau fisiknya itu belum terlatih di dalam militer. Makanya negara Malaysia itu mengembangkan SDM-nya menggunakan sistem politik untuk melawan para negara kolonial. Nah, kalau misalkan di daerah Filipina ya, karena daerah Filipina ini tidak dijajah secara langsung, makanya para rakyat Filipina itu hanya melakukan perlawanan di negaranya, jadi mengupgrade negara saja gitu, tidak termasuk melakukan tindakan yang lain-lain terhadap negara jajahannya, negara yang menjajahnya, karena negara Filipina itu tidak dijajah secara langsung. Namun dapat disimpulkan negara Filipina itu hanya mengupgrade atau membuat modernisasi di negaranya, jadi tidak keluar gitu. Itu untuk negara Filipina. Nah, kemudian kalau misalkan untuk negara Thailand, itu tuh negara Thailand kan dijajahnya awalnya oleh Spanyol. Nah, pas waktu dijajah oleh Spanyol, para rakyat dari negara Thailand itu tuh melakukan perlawanan secara fisik. Tetapi waktu dijajah oleh Amerika, negara Spanyol mengupgrade negaranya untuk tidak melawan secara fisik, karena kalau dari segi fisik mungkin kurang dari pelatihan militernya, makanya dari negara Spanyol itu melakukan perlawanan secara pendidikan dan politik, sama halnya tadi di negara Malaysia. Jadi mengikuti pendidikan dari luar dan mengembangkan SDM di negaranya yang kemudian dilawan melalui sistem politik. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang tadi Pirani katakan ya, karena kebijakan para penjajah itu sangat penting, seperti bahasa yang dibawakan oleh para penjajah seperti negara Inggris atau Belanda ataupun Prancis ya, di negara-negara jajahannya itu menjadikan identitas kolonial itu menjadi salah satu perlawanan untuk negara kolonial gitu. Nah, kemudian selain identitas juga ada seperti kebijakan hukum, kebijakan politik pun, dan pendidikan bahkan ya, seperti bahasa yang digunakan di sehari-hari, bahkan sampai sekarang gitu masih ada yang menggunakan bahasa-bahasa dari para penjajahnya, seperti zaman dulu waktu Indonesia masih dijajah oleh para penjajah Belanda, kan sampai menyanyikan lagu kebangsaan pun menyanyikan lagu kebangsaan bahasa Belanda ya, bukan bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian ada pendidikan anti kolonial gitu, kebijakan dari para negara koloni gitu. Nah, kalau misalkan dalam akses informasi ya, banyak tokoh-tokoh yang sadar gitu, yang mau belajar ke negara-negara barat yang lain, bahwasannya di negara barat yang lain pun mengalami akses kebebasan yang tinggi di negaranya sendiri, seperti dalam tingkat nasionalisme, nasionalis, dan demokrasi gitu. Makanya seperti tokoh di Indonesia itu Insinyur Soekarno ya, kan beliau itu berperan sangat penting di negara Indonesia itu terhadap perlawanan terhadap para penjajah gitu. Nah, beliau sadar gitu, melihat atau mengenal gitu budaya-budaya yang ada di negara barat-barat yang lain. Jadi
sadar gitu bahwasannya mereka berhak untuk bebas di negaranya sendiri. Nah, tokoh-tokohnya seperti Insinyur Soekarno, kalau misalkan di negara lain itu seperti Ho Chi Minh ya, yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya gitu. Beliau juga berperan penting gitu di negaranya terhadap perlawanan terhadap para penjajah. Nah, tentu saja ya di antara diplomatik dan militer itu sangat berhubungan dengan baik gitu, bahkan kerjasamanya itu diakui bagus gitu. Kalau misalkan dalam segi militer, para penjajah itu ingin tahu seberapa serius negara yang dijajahnya itu ingin merdeka. Nah, kalau misalkan dalam segi diplomatik, para negara yang dijajah pun ingin berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari internasional bahwa negara-negara yang dijajah tersebut ingin mendapatkan pengakuan merdeka dari negara-negara yang lain. Nah, untuk efektivitasnya, seperti ya contohnya di negara Indonesia setelah kemerdekaan itu kan terjadi konferensi meja bundar. Nah, itu teh efektif karena diplomatik dengan militernya itu sinkron, jadi saling membutuhkan, makanya berhasil gitu dilaksanakan antara keterhubungan diplomatik dengan militer. Nah, untuk efektivitasnya, jika nasionalisme ini dapat bernegosiasi dengan kolonial, maka diplomatik pun akan berjalan. Tetapi jika nasionalisme tidak berjuang sama-sama atau tidak bernegosiasi kepada para kolonial, maka akan terjadi baku hantam atau terjadi peperangan fisik antar negara. Nah, mungkin untuk sampai sekarang ya di negara Asia Tenggara itu masih mengalami penjajahan secara tidak langsung gitu atau non fisik atau sering disebut dengan neokolonialisme dalam berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi. Di negara-negara Asia Tenggara ini masih banyak yang tertipu seperti dalam investasi besar-besaran dari negara sehingga menimbulkan hutang yang banyak terhadap negara-negara lain gitu yang mengiming-imingi investasi besar, padahal itu hanya untuk membuat hutang negara saja untuk besar gitu. Sampai saat ini itu masih sering ada gitu di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya di sektor budaya, sampai saat ini pun masih banyak negara-negara di Asia Tenggara itu yang tercampur oleh budaya lain seperti adat kebaya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Kalau misalkan zaman sekarang itu di Indonesia kebayanya itu mengikuti Korean style gitu kan, seharusnya jangan kayak gitu ya. Kalau misalkan sayang terhadap negara itu budayanya juga harus dirubah gitu dari masyarakat lokalnya sendiri. Nah, terus karena emang stylenya mungkin warga sekarang itu inginnya lebih modern, makanya mengikuti budaya dari negara lain gitu. Padahal kan asalnya batik atau kebaya itu bukan seperti itu, tapi dengan mengikuti budaya sekarang seperti Korean style itu lebih modis gitu modelnya. Nah, kemudian dalam segi teknologi, nah kemudian dari sektor teknologi ya, para negara yang ada di Asia Tenggara ini masih mengalami kesulitan gitu dalam pemasaran apapun itu. Makanya dari negara-negara kolonial itu atau dari negara-negara yang lain dari luar negara Asia Tenggara masih memanfaatkan negara berkembang gitu dalam sektor teknologi seperti dalam pemasaran, bahwasanya mereka tahu kalau misalkan di negara berkembang itu di negara berkembang ini sektor digital kurang, makanya mereka memanfaatkan dengan pemasaran atau kedaulatan pemasaran, tetapi mereka itu hanya memanfaatkan apa saja fasilitas yang dipunyai di negara berkembang, padahal tidak memajukan tetapi hanya memanfaatkan. Ya, karena kebijakan para penjajah itu sangat penting, seperti bahasa yang dibawakan oleh para penjajah seperti negara Inggris atau Belanda ataupun Perancis ya, di negara-negara jajahannya itu menjadikan identitas kolonial itu menjadi salah satu perlawanan untuk negara kolonial gitu. Nah, kemudian selain identitas juga ada seperti kebijakan hukum, kebijakan politik pun, dan pendidikan bahkan ya, seperti bahasa yang digunakan di sehari-hari, bahkan sampai sekarang gitu masih ada
yang menggunakan bahasa-bahasa dari para penjajahnya, seperti zaman dulu waktu Indonesia masih dijajah oleh para penjajah Belanda, kan sampai menyanyikan lagu kebangsaan pun menyanyikan lagu kebangsaan bahasa Belanda ya, bukan bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian ada pendidikan anti kolonial gitu, kebijakan dari para negara koloni gitu. Nah, kalau misalkan dalam akses informasi ya banyak tokoh-tokoh yang sadar gitu, yang mau belajar ke negara-negara barat yang lain, bahwasannya di negara barat yang lain pun mengalami akses kebebasan yang tinggi di negaranya sendiri, seperti dalam tingkat nasionalisme, nasionalis, dan demokrasi gitu. Makanya seperti tokoh di Indonesia itu Insinyur Soekarno ya kan, beliau itu berperan sangat penting di negara Indonesia itu terhadap perlawanan terhadap para penjajah gitu. Nah, beliau sadar gitu melihat atau mengenal gitu budaya-budaya yang ada di negara barat-barat yang lain. Jadi sadar gitu bahwasannya mereka berhak untuk bebas di negaranya sendiri. Nah, tokoh-tokohnya seperti Insinyur Soekarno, kalau misalkan di negara lain itu seperti Ho Chi Minh ya, yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya gitu. Beliau juga berperan penting gitu di negaranya terhadap perlawanan terhadap para penjajah. Mungkin untuk sampai sekarang ya di negara Asia Tenggara itu masih mengalami penjajahan secara tidak langsung gitu atau non fisik, atau sering disebut dengan neokolonialisme dalam berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi. Di negara-negara Asia Tenggara ini masih banyak yang tertipu seperti dalam investasi besar-besaran dari negara, sehingga menimbulkan hutang yang banyak terhadap negara-negara lain gitu yang mengiming-imingi investasi besar, padahal itu hanya untuk membuat hutang negara saja untuk besar gitu. Sampai saat ini itu masih sering ada gitu di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya di sektor budaya, sampai saat ini pun masih banyak negara-negara di Asia Tenggara itu yang tercampur oleh budaya lain, seperti adat kebaya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Kalau misalkan zaman sekarang itu di Indonesia kebayanya itu mengikuti Korean style gitu kan, seharusnya jangan kayak gitu ya. Kalau misalkan sayang terhadap negara itu budayanya juga harus dirubah gitu dari masyarakat lokalnya sendiri. Nah, terus karena emang stylenya mungkin warga sekarang itu inginnya lebih modern, makanya mengikuti budaya dari negara lain gitu. Padahal kan asalnya batik atau kebaya itu bukan seperti itu, tapi dengan mengikuti budaya sekarang seperti Korean style itu lebih modis gitu modelnya. Nah, kemudian dalam segi teknologi, nah kemudian dari sektor teknologi ya, para negara yang ada di Asia Tenggara ini masih mengalami kesulitan gitu dalam pemasaran apapun itu. Makanya dari negara-negara kolonial itu atau dari negara-negara yang lain dari luar negara Asia Tenggara masih memanfaatkan negara berkembang gitu dalam sektor teknologi seperti dalam pemasaran, bahwasanya mereka tahu kalau misalkan di negara berkembang itu di negara berkembang ini sektor digital kurang, makanya mereka memanfaatkan dengan pemasaran atau kedaulatan pemasaran, tetapi mereka itu hanya memanfaatkan apa saja fasilitas yang dipunyai di negara berkembang, padahal tidak memajukan tetapi hanya memanfaatkan. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, ini sebelum lebih lanjut, kami ingin perkenalan dulu nih ya dengan siapa ini? Oke, perkenalkan ya, saya Zindul Farjari Pakma dari angkatan 2023. Angkatan 2023. Ya. Dari pendidikan apa Kak? Dari pendidikan sejarah. Oke, mungkin sebelumnya kami ingin mewawancarai kakak gitu terkait rasa nasionalisme di Asia Tenggara. Oke, sebelumnya mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya Kak. Iya, tidak apa-apa. Mungkin dari teman-teman bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Sepandi dari angkatan 2024 sama dari pendidikan sejarah. Dan ini Amelia Lizianti ya, dari angkatan 24 sama dari sejarah juga. Oke, berarti ada TM-nya sama Ayusuf ya. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Amel. Jadi A nih, gimana sih A melihat
akar dari nasionalisme di wilayah Nusantara sebelum kemerdekaan? Oke, kalau misalkan kita berbicara akar nasionalisme ya, kita pasti berbicara bagaimana perjuangan dari Bumi Putra pada saat itu gitu, ketika kedatangan penjajah dan juga itu menjadi salah satu pemantik pertama munculnya rasa nasionalisme yang nantinya setelah berbagai macam dan juga perjalanan yang cukup panjang gitu ya, ketika munculnya rasa nasionalisme tersebut oleh para kaum cendekia yang nantinya akan membuat perkumpulan-perkumpulan gitu ya, seperti Budi Otomo dan sebagainya. Dan ketika pada saat akar itu muncul, menurut saya sendiri itu mengacu kepada rasa senasib dan sepenanggungan ketika memang pada saat itu terlaksananya penjajahan seperti itu. Mungkin waktu itu di Asia Tenggara penjajahannya dari kolonial mana? Kan banyak gitu ya, dari Belanda, Inggris. Nah, mungkin dari mana itu kalau di Asia Tenggara? Oke, sebenarnya sepengetahuan saya ya, ketika berbicara koloni yang datang gitu ke Asia Tenggara itu ada berbagai macam dan juga berbagai tujuan gitu. Misalkan yang datang ke Thailand itu ada Inggris dan Prancis, yang dimana mereka tidak melakukan koloni, tapi mereka itu menjalin kerjasama gitu. Jadi pemimpin dari Thailand sendiri, kalau bisa dibilang Thailand itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah gitu ya, karena dia memiliki koneksi gitu kepada pemimpin-pemimpin ataupun koloni Inggris dan juga Prancis. Terus ketika kita geser sedikit misalkan ke daerah Malaysia gitu, mereka juga dijajah tapi tidak melaksanakan pemberontakan ataupun munculnya nasionalisme seperti yang kita lakukan, tapi mereka itu mendapatkan hibah ataupun pemberian kemerdekaan dari Inggris yang pada akhirnya bisa dibilang Malaysia itu merdeka. Berbeda dengan kita yang dimana kita dijajah secara diraup keuntungannya, terus diserap lah inti buminya sampai rusak tanah-tanahnya dan sebagainya gitu, yang akhirnya kita memiliki rasa senasib dan sepenanggungan tadi ya, muncul gitu rasa nasionalisme. Berarti rasa nasionalisme di Asia Tenggara ini berbeda-beda ya? Iya. Tadi termasuk kakak katakan di Thailand itu rasa nasionalismenya dengan menjalin diplomasi gitu ya, dengan kerajaan, dengan Belanda. Oke, mungkin ini ya pertanyaan selanjutnya terkait nasionalisme di Asia Tenggara. Mungkin menurut A nih, lebih bagus mana gitu nasionalismenya dengan perjuangan secara fisik perang atau secara diplomasi tadi ya, dengan negara Thailand kita contohkan? Berarti perbandingannya bagus ya, mana gitu ya, antara yang menggunakan politik dan juga dengan perang gitu. Lebih efektif mana gitu? Efektif mana? Oke, kalau misalkan dari segi efektif mungkin ya, pastinya dengan secara diplomasi, karena ketika pendapat saya kan, kalau pendapat saya sendiri secara diplomasi, karena ketika kita berbicara diplomasi itu pastinya menggunakan hal-hal yang lebih rest in peace lah, cinta damai gitu. Jadi mereka lebih menggunakan dari mulut ke mulut, beradu argumen, dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berbeda ketika kita berbicara secara jalur perang ataupun persenjataan gitu, dan itu kan menggunakan suara dari moncong senjata, yang dimana yang paling keras dan paling tajam itu yang menang kan. Jadi itu akan menimbulkan banyak korban juga gitu. Ketika kita berbicara mana yang lebih baik, pastinya secara diplomatik, tapi ketika kita berbicara secara dominasi, pastinya dengan secara senjata. Oh, yes. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu seputar nasionalisme. Lanjut mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk luka sejarah yang paling besar membentuk semangat perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajahan? Oke, berarti berbicaranya di Indonesia ya, ketika pada saat itu gitu. Apa luka yang paling besar? Mungkin dari adik-adik AA dan TTT juga sudah tahu gitu mengenai dulu adanya kultur stelsel dan juga Romusa gitu yang terlaksana, dan itu juga bisa kita bilang adalah luka sejarah gitu, karena apa yang pihak kolonial lakukan kemudian sangkut pautnya dengan pribumi pada saat itu adalah suatu luka yang tidak dapat dihapuskan gitu. Ketika kita berbicara kultur stelsel yang merusak tanah, salah satunya di kota kelahiran saya mungkin di Ciamis, di sana ada kultur stelselnya tanaman tarung gitu. Itu adalah tanaman warna yang dimana kita harus terus menyetorkan kepada pihak Belanda, dan akhirnya tanamannya rusak dan kita dibiarkan begitu saja gitu, tatar gaul itu. Nah, itu salah satu mungkin kecilnya gitu dari sekian banyak yang tersebar di Nusantara.
Oke, baik Kak. Itu kan kalau di Nusantara kan banyak ada kultur sel, kemudian ya Rumusa yang itu misalkan Jepang kejar adil lah gitu. Nah kalau mungkin kalau di negara-negara Asia Tenggara yang lain, apakah mengalami hal serupa gitu menurut pengetahuan gitu? Kalau sebenarnya pengetahuan saya itu pastinya ada, karena apalagi ketika Portugis datang gitu ya, membawa 3G-nya, glory, gospel, dan gold gitu ya. Mereka kan datang dengan segala iming-imingnya gitu. Berbeda ketika masuk ke kita. Masuk ke kita itu mereka tidak menyebarkan agama, tapi mereka hanya meraup keuntungan gitu. Pastinya dari segi yang dirasakan oleh orang lain juga pasti lebih ada gitu. Dan begitulah, dari tanah yang pernah dipijak penjajahan, dari luka yang menganga di nadi sejarah, bangsa-bangsa Asia Tenggara bangkit dengan tekad membara. Nasionalisme bukan sekedar seruan. Ia adalah nyala yang tumbuh dari pengorbanan, harapan, dan keberanian. Kemerdekaan bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju martabat, keadilan, dan persatuan. Dalam derap langkah para pejuang, kita temukan makna tentang harga diri dan hak untuk menentukan arah. Kini, saat kita melangkah di atas tanah yang merdeka, mari kita ingat, setiap napas kita hari ini adalah gema dari perjuangan masa lalu. Dari luka kita belajar, dari sejarah kita mengakar, dan dari nasionalisme kita tumbuh. Tumbuh menjadi bangsa yang tidak hanya bebas, tetapi juga berdaya dan bermakna. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi merdeka untuk bermimpi, bersuara, dan membangun masa depan bersama.